Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ren Pedini Septi, guru bimbingan dari SMA Negeri 1 Sukamara. Jadi sebelum kita memulai bimbingan pada hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menjalin keakraban kita biar enak gitu kan ke depannya. Jadi saya ingin kalian memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Perkenalkan nama dan hobi kalian. Langsung saja saya mulai dari yang cowok dulu. Silahkan perkenalkan nama dan hobinya. Oke, baik. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikal. Hobi saya traveling dengan futsal. Makasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya Riniwati, silahkan perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Raniwati. Hobi masak dan dengerin musik, Bu. Yang selanjutnya Tati Anjarsari, silahkan. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Tati Anjarsari. Hobi saya membaca novel. Jadi saya dengar dari hobi-hobi kalian sangat menarik semua. Untuk memulai bimbingan pada hari ini, saya ingin tahu apakah dari kalian ada yang berpendapat tentang durasi atau waktu bimbingan kita pada hari ini? Saya, Bu, Muhammad Hikal, Bu. Ya, silakan. Nah, Bu, saya saran sih waktu bimbingannya 1 kali 15 menit, Bu. Yang lain gimana? Boleh 1 kali 15 menit Bu. Sepertinya lebih efektif. Setuju, Bu. Baiklah, karena banyak yang pendapat bahwa 1 kali 15 menit. Jadi kita mulai saja ya. Jadi saya ingin memberikan atau tujuan bimbingan ini, dia ada 2, tujuan umum dan tujuan khususnya. Jadi di dalam tujuan umum ini, konseli dapat memahami emosi diri. Yang tujuan khususnya, konseli diharapkan bisa menemukan nilai-nilai kebenaran dan kematangan emosi dia sendiri. Karena judul yang ada di sini itu tentang kematangan emosi pada remaja dalam pengentasan masalah. Jadi kita memahami apa itu emosi dulu, perasaan yang intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu spontan seseorang atau kejadian atau marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Jadi emosi itu berbagai macam, ada senang, ada marah gitu kan, ataupun takut dengan sesuatu gitu. Kalau kematangan ini merupakan satu kondisi pencapaian tingkat dewasa. Jadi bisa dikategorikan bahwa kematangan ini adalah salah satu pencapaian dalam kedewasaan kita gitu. Terus itu memiliki sejumlah kemampuan utama yang harus dipenuhi, yaitu
kemampuan untuk mengungkapkan dan menerima emosi, menunjukkan kesetiaan, menghargai orang lain secara loyalitas, menilai harapan dan inspirasi, menunjukkan rasa empati terhadap orang lain, mengurangi pertimbangan-pertimbangan yang bersifat emosional, serta toleransi dan menghormati orang lain. Salah satu salah satu emosi yang memang benar ataupun sesuatu yang membuat kita sekarang udah dewasa gitu. Kita bisa menilai itu, menilai kedewasaan kita tuh dari kemampuan mengungkapkan dan menerima emosi tersebut. Menghargai orang lain itu kan kedewasaan gitu kan, bukan kekanak-kanakan. Terus tuh memberikan harapan, inspirasi kepada orang, rasa empati kita terhadap orang lain itu tuh salah satu salah satu emosi yang bisa dikategorikan sebagai kedewasaan seseorang. Terus kematangan emosi dan konsep diri merupakan variabel psikologis yang bersifat positif, menghasilkan kemungkinan keluar variabel negatif, yaitu kenakalan remaja. Hubungan tersebut termasuk unik. Komposisi kematangan emosi dan konsep diri kemungkinan besar membangkitkan kenakalan remaja. Hasil uji asumsi menunjukkan kematangan emosi dan konsep diri berhubungan kolinier, sifat hubungan kedua variabel tidak terpisahkan. Kematangan emosi ada dalam konsep diri dan konsep diri ada dalam kematangan emosi. Jadi memang tidak bisa dipisahkan konsep diri dan kematangan emosi ini. Kenapa remaja bisa dikatakan bisa dinilai dia dewasa atau belum tuh bisa dilihat dari matangnya emosionalnya gitu kan. Seperti remaja yang matang emosinya adalah remaja yang konsep dirinya berkembang baik. Remaja konsep diri berkembang dengan baik adalah remaja yang matang secara emosionalnya. Kematangan emosi yang terdiri dari aspek pengendalian diri, kemandirian, perasaan, konsekuen, dan penerimaan diri dan konsep fisik diri. Psikis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi. Jadi itu bisa dikatakan bahwa kita sudah dewasa loh sekarang gitu. Jadi kita bisa menilai dari situ. Terus sampai di sini apakah ini bisa dipahami atau ada yang ingin ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan. Bu, saya Bu, Muhammad Hikal Bu. Ya, silahkan Muhammad Hikal. Oke, baik Bu. Di sini saya ingin bertanya. Tadi Ibu sempat menjelaskan mengenai perasaan gitu Bu ya. Nah, di sini saya ada beberapa teman nih Bu, yang setelah putus cinta, kan remaja, setelah putus cinta, setelah patah hati, mereka itu mengatakan bahwasanya saya ini tidak ada perasaan lagi sama perempuan. Nah, atau saya tidak ada perasaan lagi sama laki-laki, perasaan saya sudah mati karena sering disakiti atau sering dikecewakan. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah memang benar-benar ada di manusia itu mati rasa atau perasaannya sudah hilang atau dan segala macam? Terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu tidak ada yang namanya mati rasa. Tapi yang Ibu ketahui, Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Kalau sekarang kita ngomong, kita udah nggak sayang. Saat nanti kita udah tahu, siapa tahu kita lagi sayang itu. Mungkin itu saja. Iya Bu, betul Bu. Ada yang lain? Sama-sama. Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, silahkan Rini. Bu, kan tadi emosi adalah kayak kematangan dari remaja kan Bu ya. Terus bagaimana cara mengontrol emosi remaja yang kadang suka
meledak-meledak gitu gimana Bu? Nggak sesuai gitu. Meledak-meledaknya gimana? Maksudnya Rini? Maksudnya tuh kayak ketika dia emosi itu Bu, ada masalah tuh dia suka melampiaskan ke temannya gitu Bu. Jadi itu tadi dia masih belum bukan masih belum, dia masih berada di fase belum belum dewasa gitu kan. Jadi kalau orang udah dewasa itu dia tuh lebih mengedepankan eh, mengedepankan sopan santunnya gitu kan, kayak ngomong sama orang tuh bagaimana, terus dia lebih menunggu momen dimana dia bisa meledakkan emosinya dan tidak. Menurut saya sih dikategorikan sebagai belum dewasa. Itu dia yang dinamakan kematangan emosi yang yang masih belum dewasa gitu, tingkatannya masih kanak-kanak lah gitu, masih labil. Bu, boleh bertanya nggak Bu? Boleh, silakan. Bagaimana kalau misalnya ada anak-anak tapi emosinya tuh udah matang gitu Bu. Jadi bagaimana kita menanggapinya Bu? Mohon maaf, bisa diulang? Ada anak-anak yang di bawah umur kita lah. Kita kan remaja nih ya Bu. Nah, terus ada anak-anak yang di bawah kita, tapi emosinya itu lebih baik daripada kita. Jadi bagaimana kita apakah itu bisa disebut sepantaran kita atau gimana gitu Bu? Dewasa gitu. Kan ini kan tentang kematangan emosi. Kalau itu menurut Ibu sih bukan sesuai, tergantung pola asuh orang tua. Karena kalau dari awal pola asuhnya itu baik terus menerus, pasti anaknya ngikut. Tapi kalau dianya emang dari kecil udah belum dewasa gitu kan, apa-apa harus gantungan sama orang, itu sampai besar mungkin masih ke bawah. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sudah Bu. Sudah Bu. Sebelum mengakhiri bimbingan pada hari ini, jadi kesimpulannya adalah anak laki-laki ataupun perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosinya apabila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih tepat dapat ditentukan. Jadi seseorang yang bisa dikatakan matang emosinya ini, dia bisa mengontrol dirinya dengan baik, mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan situasinya dan keadaan yang tepat sehingga memudahkan dalam dia beradaptasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.